Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Saya akan mengajak kalian semua, Anda semua mendalami bahan teologi hidup rohani ya untuk pekan yang ketiga. Pekan yang lalu kita sudah mendengarkan penjelasan Romo Wahyu mengenai ciri-ciri hidup rohani atau kerohanian secara Katolik ya, ada beberapa ciri. Lalu sekarang kita masuk ke bahan yang berikutnya mengenai gerakan kerohanian di timur dan barat ya. Praktis kita membicarakan tentang sejarah sebenarnya. Kita mulai dengan ini. Catatan awal. Sebagai catatan awal, hidup rohani atau spiritualitas secara umum itu adalah jalan untuk memahami hidup manusia dalam mencapai tujuan hidup manusia, mencapai tujuan hidupnya melalui pencarian nilai-nilai luhur. Nilai luhur itu biasanya berkaitan dengan nilai-nilai rohani. Bagaimana orang ingin sampai pada tujuan hidupnya dalam pencarian nilai-nilai rohani yang luhur. Itulah arti umum dari hidup rohani atau spiritualitas ya. Gerakan spiritualitas semacam ini itu fenomen umum, ada di dalam setiap sejarah bangsa, budaya, dan agama. Apalagi agama-agama besar, Hindu, Buddha, ya, Islam, Kristen, Protestan, Katolik, itu semua ada. Konfusianisme juga ada. Bahkan agama-agama yang asli, seperti kalau orang Jawa ya Kejawen, di Sumba yang Merapu, itu pun adalah bagian dari gerakan kerohanian. Ya. Semua berpangkal pada pengalaman kerinduan setiap manusia akan yang transenden, yang oleh Rudolf Otto disebut pengalaman itu pengalaman akan yang tremendum dan fascinosum. Tremendum itu menakutkan, ya, menggentarkan, gentar, dan fascinosum itu mempesona. Itu ada dalam setiap agama, setiap budaya akan yang transenden, itu semua dipahami seperti itu. Juga untuk kehidupan membiara kalau akan kita bicarakan pun ada di dalam tempat-tempat lain. Hindu, Buddha itu juga ada biaranya. Lalu yang namanya askese, puasa, ya, mati raga, itu ada di setiap agama, tidak hanya di Katolik. Maka memang gerakan-gerakan spiritualitas yang mati raga, bermeditasi, berpuasa, itu umum, bukan khas Katolik, itu umum pada fenomen hampir pada semua budaya dan agama dari bangsa-bangsa. Hanya saja yang spiritualitas khas Kristiani itu selalu berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Kata pribadi, relasi pribadi dengan Yesus Kristus itu penting. Kekasan rohani itu pada kaitannya dengan pribadi Kristus, bukan pada aturan. Maka gerakan kerohanian itu memang lebih bersifat bebas ya, bersifat merdeka. Nomor 3 itu. Yang kedua itu melalui bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus namanya juga rohani ya. Rohani itu kan dari kata roh, spirit, spiritualitas dari kata spirit, ya, Holy Spirit itu kan Roh Kudus. Selalu ada dalam bimbingan Roh Kudus. Dan berdiri bebas, tidak terkungkung pada institusi. Gerakan kerohanian ini memang khas tidak terkungkung pada institusi. Nah, kemudian munculnya hidup monastik atau membiara. Istilah hidup monastik dari kata Yunani monakos, dari akar kata monos. Monos itu dari bahasa Yunani artinya sendiri, hidup membiara. Ciri khasnya menarik diri dari keramaian, dari urusan dunia untuk membaktikan hidup bagi karya kerohanian. Maka orang yang hidup di biara itu memang hidupnya fokusnya ke hidup rohani. Maka wajar kalau umat awam mengatakan, wah kalau melihat Bruder Suster Romo itu, wah ini tukang berdoa ini. Mereka itu hidup rohaninya baik. Ya memang harusnya, itu wajar itu. Kalau ada frater, suster, bruder nggak pernah berdoa, apalagi Romo nggak pernah berdoa, itu menyalahi hakikatnya itu, panggilannya.
menyalahi panggilannya. Lalu berikutnya poin yang kedua, hidup membiara itu bermula dari gerakan orang-orang Kristen pria wanita awam yang menarik diri dari dunia dan pergi ke padang gurun untuk bertapa. Itu memang yang menarik bukan dari para romo, tapi dari awam. Para pria wanita, laki-laki, perempuan itu menarik diri dari dunia pergi ke padang gurun. Mulanya mereka bertapa sendiri-sendiri, tapi kemudian mulai ada juga yang berkelompok, kerjasama. Acaranya bisa sendiri-sendiri, tapi mereka ada acara-acara bersama. Dan akhirnya membentuk komunitas-komunitas yang menjadi cikal bakal kelompok hidup membiara. Jadi ada dua macam gerakan bertapa itu sejak abad 23 itu, khususnya abad 3. Itu eremit, hidup sama sekali menyendiri, dan cenobit yang berarti hidup bersama dari para petapa itu. Cara bertapanya pada masa awal ya masih menurut inspirasi masing-masing, ya, menurut keyakinan sendiri-sendiri. Yang puasa di tiang, ada yang puasa di batu, ada yang di gua, ya, semacam-macam ya waktu itu. Kemudian berikutnya saya sampaikan latar belakang munculnya hidup monastik. Ya. Mengapa orang pergi berpuasa? Kok berpuasa? Bermati raga, berpuasa khususnya hidup bertapa dengan puasa, pantang, mati raga, dan macam-macam itu. Karena ada dambaan hidup rohani yang baik. Setiap orang yang mau mengikuti suara batinnya yang ingin memenuhi hidup rohani yang baik, maka didorong untuk berani pergi mencari kekudusan. Didorong untuk panggilan kekudusan. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk kekudusan sendiri itu berubah-ubah dari masa ke masa. Kalau pada zaman gereja dianiaya, kemartiran itu menjadi jalan pengudusan. Tidak sedikit orang-orang Kristiani ya, karena mengalami penganiayaan, maka menjadi martir suci, karena mereka setia pada imannya kepada Kristus sampai mati. Tapi sudah kemartiran itu mulai hilang nanti, karena nanti gereja akan dimerdekakan oleh Kaisar Konstantinus pada Edikt Milan ya, tahun 313 abad keempat, itu nanti suasananya lain. Tapi sementara masih zaman penganiayaan itu, pada abad 3 sudah mulai muncul orang-orang atau kelompok orang yang mengasingkan diri ke padang gurun untuk menjadi petapa atau menjadi eremit ya. Tadi sudah saya sebut kata eremit. Eremit itu dari kata Yunani eremos. Eremos itu sendirian atau juga berarti padang gurun. Orang yang sendirian di padang gurun. Atau anakorit dari bahasa Yunani anakorein. Ya, anakorein itu artinya mengundurkan diri, menarik diri, hidup menyepi. Jadi kalau kalian mestinya itu rekreasi bersama, tetapi lalu menarik diri, ya, itu namanya kalian anakorit. Itu artinya mengundurkan diri, menarik diri, menyepi. Kadang-kadang kita juga perlu rekoleksi, retret, itu kan kita juga menyepi ya, menyepi. Lalu alasan mengapa mereka pergi bertapa. Ini menarik. Ada beberapa alasan yang bisa dilihat pada orang-orang yang bertapa atau pergi mengasingkan diri ke padang gurun waktu itu abad ketiga. Pertama bisa karena menghindari pengejaran atau penganiayaan kekaisaran Romawi, khususnya Kaisar Decius ya. Kaisar Decius itu tahun 250-an, abad ketiga, pertengahan abad ketiga. Waktu itu kemudian banyak yang menghindari penganiayaan dengan cara pergi ke padang gurun, ke tempat-tempat yang susah dijangkau. Ya. Dua, menghindari pajak atau wajib militer dari pemerintahan Romawi. Atau juga kalau mereka hidup biasa di tengah masyarakat, sering dipaksa untuk menyembah dewa-dewi kafir. Maaf. Nah, mereka itu harus tentu saja lalu tidak sedikit yang kemudian menjauhkan diri dari keharusan atau situasi macam ini.
Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, memerangi iblis atau roh jahat. Jadi padang gurun itu adalah tempat iblis dan para malaikat menurut pandangan waktu itu. Jadi berkumpulnya iblis-iblis atau jin-jin itu ada di padang gurun. Dan mereka kalau pergi ke padang gurun untuk memerangi iblis itu. Tapi juga diyakini malaikat pun ada di sana sehingga yang menolong mereka dengan jalan doa dan askese seperti puasa dan mati raga. Lalu yang keempat ada komentar dari Clemens dari Alexandria yang berkata bahwa bertapa itu juga gerakan kemartiran dalam bentuk yang lain. Nah, sehingga lalu ini juga menyemangati mengapa orang-orang itu mau bertapa. Ya. Ini beberapa alasan. Kemudian konteks kerohanian abad-abad pertama. Ini saya sampaikan untuk memberi latar belakang kerohanian, mengapa kemudian hidup bertapa itu atau pergi ke padang gurun itu laku pada abad 3 kemudian abad 4 juga. Lihat beberapa catatan yang bisa saya sampaikan di sini. Pertama, adanya pandangan Yunani yang tersebar pada waktu itu. Pada waktu itu dikatakan bahwa pria itu harus sanggup menguasai hawa nafsunya menurut pandangan Yunani, khususnya nafsu birahi. Ya. Nah, cara pandang ini beda dengan orang Semit, khususnya Arab juga, yang mewajibkan wanita menutup wajah dan tubuhnya agar pria tidak tergoda. Lalu ada komentar dari Romo Huygens itu mengingat kaum kuat, maksudnya pria, itu kurang kuat dalam hal hawa nafsu. Maka wanitanya yang harus menutup. Kalau yang pandangan Yunani, itu pria itu memang kurang sanggup menguasai hawa nafsu. Maka perlu mengadakan asketis, sikap mati raga, sikap untuk mengendalikan diri. Nah, itu bertapa itu kan juga proses untuk itu. Kalau gnosisisme itu ajaran dualistik. Gnosisisme itu intinya memandang bahwa keselamatan itu suatu proses ketika manusia dibebaskan secara rohani dari yang lahiriah. Pandangan gnosisisme ini dilawan oleh gereja. Karena apa? Gnosisisme itu memandang alam itu atau realitas itu dalam dua hal, maka disebut dualistik. Yang lahiriah itu jahat dan tidak dicipta oleh Allah, dan yang rohani yang dicipta oleh Allah. Kalau pandangan kita, pandangan Kristiani kan, Allah menciptakan baik yang rohani maupun yang lahiriah. Seperti dalam kredo kita itu, kredo yang panjang, aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi yang akan kelihatan dan tak kelihatan. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah. Kalau gnosisisme, enggak. Alam ini, yang lahiriah ini, badan kita, lahiriah kita ini jahat. Maka harus dibebaskan dari yang jahat ini. Dalam arti tertentu, aliran ini sadar tidak sadar juga mempengaruhi para petapa juga untuk melawan hal yang lahiriah, yang ragawi. Hanya gnosisisme itu kesalahannya, keselamatan bisa dicapai oleh diri sendiri ketika bisa bermati raga misalnya secara keras, lalu mengalami suatu pencerahan sebagai usaha pribadi. Kalau Kristiani, juga penulis-penulis awal, gnosis itu hanya karunia dari Allah. Lalu pandangan mengenai neoplatonisme, pendirinya adalah Plotinos tahun 270 dengan ajaran yang monistik, yang melihat alam ciptaan sebagai emanasi dari Yang Maha Esa. Keselamatan lalu menjadi hasil pembersihan akal budi atas jiwa rasional dengan bermati raga, membersihkan hati, dan kontemplasi. Maka kalau dilihat, meski berbeda keduanya, yaitu gnosisisme dan neoplatonisme, memandang keselamatan itu melulu atau melalui pembebasan dari yang lahiriah, pembersihan dari yang lahiriah, dengan mati raga dan ambil jarak dari yang duniawi, itu toh mempengaruhi arus kerohanian yang pergi ke padang gurun. Nanti yang Kristiani tentu saja melihat keselamatan hanya dari Allah. Tapi memang sering
aspek dari perlunya pembersihan lahiriah, pembebasan dari yang lahiriah sering dipengaruhi oleh dua aliran ini. Ini de facto aliran yang kuat pada masa-masa awal dulu, ya. Kemudian hidup bertapa monastik di abad keempat. Tempat-tempat yang biasa untuk bertapa itu di padang gurun Mesir, lalu Syria dan Palestina, ya, atau daerah Mesopotamia, ya. Lalu ketika gereja merdeka, yaitu pada abad keempat, ketika Edik Milan dinyatakan oleh Kaisar Konstantinus, maka gereja menjadi duniawi. Para uskup, imam, diakon itu naik daun, dan mereka kemudian banyak yang hidup dalam duniawi yang sangat-sangat, kemudian menjadi borjuis dan sebagainya. Maka sebagai perlawanan ada kelompok orang yang merasa ini tidak injili kalau terlalu duniawi. Mereka hidup bertapa dan monastik. Maka semakin populer sebagai bentuk kekudusan ketika kemartiran sudah tidak lagi lazim karena sudah dimerdekakan. Intinya dengan hidup monastik itu orang mengasingkan diri dari urusan duniawi, dari bersifat melaksanakan mati raga, juga nasihat-nasihat Injili termasuk selibat, itu juga sudah dihidupi oleh para petapa. Doa untuk memuji Allah dan keselamatan dunia. Gerakan rohani di padang gurun hingga terbentuknya hidup monastik atau membiara ini benar-benar gerakan awam. Contohnya ya kita tahu ya, karena awam pada waktu itu mereka tidak bisa ikut misa. Mereka di padang gurun nggak ada misa. Maka mereka yang bisa bertapa dan bisa sungguh puluhan tahun hanya bertapa di padang gurun, dan mereka ini tidak pernah pergi misa. Mereka awam, tapi membaktikan hidupnya untuk Tuhan. Ada itu. Kemudian sebagai langkah berikut, kita lebih baik masuk ke beberapa tokoh petapa yang menjadi perintis hidup monastik, ya, menjadi perintis hidup monastik. Pertama adalah Origenes. Origenes ini pengganti Clemens di sekolah Alexandria, orang yang sangat cerdas, ya. Pada waktu itu dia punya pengetahuan yang luas dengan kitab suci sebagai pusat pemikiran teologisnya, dan ajarannya juga sangat berpengaruh. Tokoh-tokoh seperti Santo Athanasius, para bapak Kapadokia itu juga menjadi pengikutnya. Hanya konon ia dikatakan ia mengebiri diri sendiri, mengebiri, sehingga dia tidak boleh ditabiskan sebagai imam di Alexandria. Tapi yang lucunya dia ditabiskan sebagai imam oleh uskup di Palestina, karena uskup itu temannya. Dia ditabiskan menjadi imam, pada waktu itu belum ada seminari seperti sekarang ini ya. Jadi ya orang kalau ada uskup mentabiskan bisa pada waktu itu ya. Hanya kemudian ketika dia diketahui sebagai imam, dia diusir dari Alexandria. Lalu dia pindah ke Palestina, ke Kaisaria, tempat uskup temannya itu. Di sana dia mendirikan sekolah di Kaisaria. Yang menarik ajarannya itu tidak seluruhnya diterima, khususnya Kaisar Justinianus pertama mengutuk ajaran Origenes, dan Konsili Konstantinopel II yang diinisiasi dan didorong oleh Kaisar Justinianus itu memandang bid'ah beberapa ajaran Origenes. Salah satu ajaran yang memang tidak sesuai dengan ajaran iman gereja adalah praeksistensi jiwa. Jadi Origenes itu percaya bahwa jiwa-jiwa manusia sebelum menjadi manusia dalam kandungan dan lahir itu sudah ada. Pikirkan praeksistensi Logos atau praeksistensi Kristus yang adalah Sang Putra Allah, Sang Allah Putra atau Sang Putra Allah yang kemudian menjadi manusia. Memang Kristus punya praeksistensi, tapi manusia tidak punya praeksistensi. Kita itu menjadi manusia ya pertama kali ya ketika kita dikandung itu, saat dikandung. Kalau dalam paham bioetik ya manusia pertama untuk pandangan gereja Katolik
Kapan seseorang itu ada? Ketika terjadi pembuahan sel sperma dan telur. Saat itu menjadi saat pertama ada manusia, ya, janin itu. Kemudian hidup rohani menurut Origenes itu adalah proses perkembangan untuk semakin melepaskan diri dari dunia sebagai cara meneladan Kristus sebagai pengamalan jalan salib. Jadi hidup rohani suatu proses perkembangan. Saya kira ini suatu yang wajar ya, juga kita pikirkan yang sama. Warisan Origenes dalam spiritualitas rohani terutama terkait dengan gagasan persatuan jiwa dengan Tuhan sebagai proses yang bertahap yang kemudian juga dikembangkan oleh Santo Yohanes dari Salib, ya, Origenes. Kemudian tokoh kedua adalah Santo Paulus dari TB atau dari Tebes atau dari TB, ya. Ini orang kudus. Yang istimewa apa pada dia itu? Yang istimewa itu dia itu pergi bertapa sejak usia 16 tahun sampai akhir hidupnya yang katanya sekitar 113. Jadi usianya itu sangat panjang sampai usia 113 tahun. Dan bayangkan dari usia 16 tahun sampai usia 113 tahun dia itu berpuasa. Bertapa, hidup sendiri. Bayangkan itu. Opo tumon, wolo-wolo kuwato ya. Kita aja nggak ketemu orang, apalagi nggak makan aja sudah lapar ya. Ini dia itu bisa tahan sendirian di padang gurun di TB Mesir. Ya berpakaian daun palma, bayangkan itu. Makanannya buah-buahan, kemudian sejak usia 43 diberi setengah roti oleh burung gagak yang datang setiap hari. Ini memang kisah yang tidak tahu ya bagaimana aslinya, tetapi dia diberi makan, dikirimi oleh burung gagak setengah roti. Santo Antonius Abbas pernah bertemu dengan Santo Paulus dari TB ini, dan mereka satu hari satu malam bersharing. Pada kunjungan berikutnya, Santo Paulus dari TB ini meninggal dan Santo Antonius memakamkannya. Kisahnya diceritakan oleh Santo Hieronymus, pertemuan Antonius dengan Paulus dari TB itu. Di situ dikatakan bahwa memang orang-orang kudus itu saling mengundang, dan ketika mengundang mereka memberkati dan memecahkan roti sebagai tanda kehormatan. Pemecahan roti itu memang simbol dari persaudaraan. Ya, ini gambarnya ini seperti itu. Berikutnya Santo Antonius Abbas, ya, dari 250 sampai 356. Santo Antonius Abbas itu semula adalah anak orang kaya, orang Mesir, tetapi memutuskan diri untuk pergi bertapa ketika ayah ibunya meninggal pada usia 20 tahun. Dan ceritanya dia membagikan seluruh hartanya, menjual dulu, membagikan hartanya kepada orang-orang yang berkekurangan, lalu dia pergi ke padang gurun bertapa, ya, sejak usia 20-an itu. Bisa dibayangkan juga sangat hebat orang ini. Dia pergi ke padang gurun untuk bertapa karena alasan Injil, bukan karena melarikan diri dari penganiayaan. Dia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Kristus sekaligus sebagai protes atas kehidupan gereja yang semakin borjuis kapitalis. Ketika para pemimpin gereja itu mendapat kedudukan secara sosial itu tinggi, para uskup, ya, apalagi paus, ya, kemudian para imam, diakon itu lalu ya mereka sangat menikmati duniawi. Lalu Santo Antonius ini protes dan dia juga ke padang gurun juga dalam gagasan untuk melawan iblis di padang gurun. Santo Antonius menghidupi secara mendalam hidup doa, puasa, mati raga, sehingga disebut mencapai tingkatan hidup rohani yang sangat tinggi. Sehingga begitu banyak orang yang datang memohon nasihat dan doanya. Santo Antonius itu sangat terkenal ya di begitu banyak tempat di Eropa. Karena nasihatnya, kebijaksanaannya, kesuciannya. Hidupnya dikisahkan oleh Santo Athanasius. Pada suatu audiensi Paus Benediktus ke-16 pernah memberi uraian tentang Santo Antonius ini, dan dia mengatakan, Paus Benediktus ke-16,
berdasarkan tulisan Santo Athanasius, bagaimana Santo Antonius ini yang tidak pernah menulis buku, menulis diktat, atau upload video di YouTube, ya, dia begitu terkenal di sembarang tempat, dan ketika dia meninggal banyak orang menangis dan meratapi. Padahal dia nggak pernah update status, tidak pernah memperkenalkan diri. Lalu Paus Benediktus ke-16 mengatakan karena Allah membuat orang ini menjadi dikenal. Orang yang tidak terkenal, kalau Allah mengendaki menjadi terkenal, Allah akan mengangkatnya. Nah, ini poin yang penting. Dalam hidup rohani, kadang kita itu kan tergoda untuk nonton YouTube, banyak yang like, banyak yang nonton, banyak subscribernya, ya. Kalau hidup rohaninya mendalam itu bukan menjadi tujuan, ya. Santo Antonius terkenal, tapi dia nggak mencari, tidak upload sendiri dia. Ya. Ini poin yang sangat inspiratif ya menurut saya. Lalu Santo Pachomius, ya, itu orang Mesir, mantan tentara, selesai wajib militer dia itu menjadi katekumen. Dan setelah menjadi katekumen, dibaptis, ia pergi ke padang gurun. Ia merasa dituntun Tuhan untuk mendirikan biara di Tabenisi. Tabenisi di tepi Sungai Nil, Mesir, dan kemudian berlanjut dengan beberapa biara hingga banyak biara, termasuk biara laki-laki dan perempuan atau rubiah. Biara, kalau biarawan laki-laki atau petapa laki-laki itu rahib, kalau perempuan itu rubiah. Lengkap dengan kepengurusan di kampung-kampung dan regulanya. Konon anggotanya luar biasa ya, mencapai 9.000 orang. Bayangkan banyak sekali 9.000 orang itu. Dan mereka hidup di kampung-kampung karena Santo Pachomius itu pernah wajib militer dan jadi militer, dia tahu bagaimana membuat strategi pengaturan ini semua supaya jalan baik. Ya, dia di situ berjasa sekali mengorganisir orang-orang itu. Dengan demikian, Pachomius menjadi perintis yang memperkenalkan kehidupan monastik secara senobit, artinya dalam kehidupan bersama. Kemudian yang terakhir adalah Evagrius dari Ponticus, ya, 345 sampai 399 dari abad keempat. Dia lahir di Ibora, sekarang Turki, dan murid dari para tokoh gereja, Santo Basilius Agung, Gregorius dari Nazianze, ya, pemikir, penulis, dan pembicara yang handal. Dia dipandang orang kudus di gereja Ortodoks Syria dan Armenia. Memang tidak disebut di dalam gereja Katolik. Setelah proses pencarian dirinya yang sempat tergila-gila pada wanita yang sudah menikah dan kesombongannya karena suka pujian, ya, suka pujian ini bukan ujian tapi suka pujian, diralat ya. Ia memutuskan diri untuk bertapa, bergabung dengan kelompok senobit, orang-orang hidup membiara bersama atau para petapa bersama di Nitria lalu Kelia di Mesir. Selama 14 tahun menjadi petapa, dia itu menjalani hidup asketis yang sangat berat. Makan cuma sehari sekali. Tidak makan daging, buah, sayuran yang dimasak. Coba, tidak tahu apakah makan daging yang yang tidak dimasak, ya, mentah. Mungkin enggak juga karena dia memang sangat ketat dalam hal makan. Juga jarang mandi, ya ini jangan dicontoh ya. Jarang mandi nanti kalian bikin sehat, lalu juga bikin bau di kelas ya. Nah, lalu tidak tidur lebih dari sepertiga malam, bayangkan tuh. Kalau malam itu hitung aja berapa malam, 12 jam, sepertiganya itu kan sepertiganya itu kan 4 jam. Tidak lebih dari sehari, tidak lebih dari 3 jam atau 4 jam, sangat sedikit ya. Dan waktunya lebih banyak untuk doa, berkontemplasi, dan menulis. Jadi dia nggak pernah yang namanya nonton YouTube, itu nggak pernah seperti kalian yang selalu nonton YouTube dipaksa oleh dosen. Ya. Oke, lalu yang terakhir ini dari Evagrius dari Ponticus atau Pontus, ya. Evagrius termasuk mistikus dan menulis karya tulisan yang menjadi dasar mistisisme monastik. Dalam Diktat Wahyu juga disebut yang membedakan 3 tahap, ya. Tahap hidup aktif dalam arti mati raga,
askese dengan melepaskan diri dari keinginan dunia, dari keinginan akan harta, seksualitas, kuasa, dengan banyak puasa. Ini tahap pertama. Tahap kedua, tahap kontemplasi, dalam arti banyak doa, banyak tirakatan, bertapa berata, upaya untuk menemukan yang Allah, menemukan Allah dalam alam sekitar, ya, melalui bulan, bintang, langit, juga dalam diri sama dan juga dalam kitab suci, dalam menemukan Allah dalam banyak hal atau dalam segala ini, apapun di alam dan seterusnya. Yang ketiga, tahap yang tertinggi menurut Evagrius itu adalah apatheia, yaitu tahap kemurnian hati, yaitu menjadi apatis dalam pengertian tidak punya keinginan dan emosi apapun. Di situ usaha untuk menemukan Allah tanpa apa-apa dengan prinsip dualistik atau dualisme, membuang unsur kodrati untuk bersatu dengan yang adikodrati. Jadi membuang yang kodrati manusiawi untuk lebur dalam yang adikodrati. Nah, di sini menjadi permasalahan teologis dalam paham tradisi Kristiani. Ya. Kita tahu pandangan dualistik itu seperti gnosisisme itu ditolak oleh gereja. Evagrius dipandang sebagai bapa padang gurun karena ia yang pertama memberikan pengajaran secara sistematik mengenai hidup asketis. Hanya saja mistiknya tidak jelas karena tidak terlalu injili. Istilahnya tidak kristosentris, karena Kristus hanya dilihat dari sisi kemanusiaannya yang baru masuk ke tahap kedua. Kristus belum dipandang masuk ke tahap kemurnian hati. Tapi memang ini Kristus itu tetap adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Kristus itu sungguh-sungguh menggunakan raganya sampai mati, bahkan kematian raganya itu menjadi bagian dari misteri Paskah. Dan ketika bangkit, Kristus itu menjadi sumber keselamatan kita wafat kebangkitannya itu. Maka pandangan Evagrius ini memang agak beberapa hal itu tidak terlalu sesuai. Lebih-lebih pandangan dualistiknya, peleburan, ya, lalu yang ragawi dianggap tidak, yang harus ditinggalkan tidak baik. Padahal paham Kristen yang duniawi, yang manusiawi itu tetap bagian dari ciptaan Allah dan sungguh-sungguh pula luhur adanya. Begitu saudara-saudara, saya kira selesai bahan pekan yang ketiga ini untuk teologi hidup rohani. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa kita diskusikan dalam video conference dalam Zoom meeting. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.